Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satrio Wibowo dari kelas 1 IA21 NPM 514213998. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa larutan itu tidak sama dengan air, melainkan sebuah campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit yang kuat dan lemah. Nah, larutan elektrolit yang kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Contohnya itu ada garam dapur. Garam ini memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan dan akan memberikan larutan tersebut kemampuan untuk mengantarkan listrik. Nah, selain garam itu ada juga NaOH yaitu soda api, H2SO4 yaitu asam sulfat, HCl asam klorida dan KCl. Nah, ciri-ciri dari larutan elektrolit yang kuat adalah larutannya itu sepenuhnya terionisasi untuk membentuk ion-ion bebas ketika dilarutkan dan tidak ada molekul netral yang membentuk dalam larutan. Nah, semakin banyak tersedianya ion-ion yang bebas di dalam elektrolit ini, maka semakin besar juga kapasitasnya untuk membawa dan mengantarkan arus listrik. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak bisa terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion itu tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Contohnya itu larutan elektrolit lemah ada di CH3COOH atau asam asetat, NaOH, HCN atau hidrogen cyanida, dan AlOH3. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah hanya sebagian terionisasi dalam air, biasanya 1% hingga 10%. Karena itu, elektrolit lemah tidak efisien untuk mengantarkan listrik. Nah, zat-zat dalam larutan elektrolit lemah biasanya meliputi asam lemah dan basa lemah, yang sebagian besar merupakan senyawa kovalen. Beberapa molekul netral juga hadir di dalam elektrolit lemah ini. Lalu selanjutnya ada larutan non-elektrolit, yaitu adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan listrik karena zat yang dilarutkan ini nggak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Contohnya itu larutan non-elektrolit itu ada etil alkohol yaitu etanol. Ini disebutkan karena dia nggak bisa terionisasi ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, selanjutnya ionisasi. Ionisasi adalah proses terurainya suatu larutan menjadi molekul-molekul ion pada bentuknya. Nah, di dalamnya juga ada derajat ionisasi adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan ionisasi, yaitu untuk mencari derajat ionisasi dengan rumus alfa sama dengan jumlah zat terion dibagi dengan zat awalnya. Maka akan ditemukan derajat ionisasinya nanti. Lalu selanjutnya adalah sifat larutan elektrolit. Nah, di sini ada 3 sifat, yaitu pertama, elektrolit sudah pasti dapat mengantarkan listrik. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi berkisar antara 0 hingga 1, dapat menyalakan lampu dan atau menghasilkan gelembung pada elektroda karena dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya adalah sifat larutan dari non-elektrolit. Itu pertama, dia nggak bisa mengantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi, memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 0 atau tidak terion. Dan selanjutnya adalah tidak dapat menyalakan lampu, tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya ada persamaan reaksi ionisasi. Nah, di sini ada persamaan dari reaksi ionisasi elektrolit kuat merupakan reaksi searah karena zat trion sempurna, itu alfanya sama dengan 1. Nah, yang pertama ada reaksi ionisasi asam klorida, yaitu HCl, yaitu H plus plus Cl min. Terus ada reaksi ionisasi asam sulfat, H2SO4 menjadi 2H plus ditambah dengan SO4 2 min.
Nah, selanjutnya ada reaksi ionisasi elektrolit lemah, merupakan reaksi kesetimbangan karena zat terion sebagian, yaitu derajat ionisasinya berkisar 0 hingga 1. Nah, di dalamnya itu ada contohnya, yaitu reaksi ionisasi asam tiosulfat, yaitu H2SO2O3 menjadi 2H+ tambah H2SO3 2-. Nah, selanjutnya ada juga contohnya dari reaksi ionisasi besi 3 hidroksida, yaitu ada Fe3OH. Nah, itu menjadi Fe3+ ditambah 3OH-. Nah, selanjutnya ada ion dan kovalen. Pada senyawa ionik, larutan terion menjadi ion-ion bermuatan listrik yang bergerak bebas menghantarkan listrik. Contohnya itu ada NaCl menjadi Na+Cl-. Nah, selanjutnya ada senyawa kovalen polar. Nah, itu larutan ion akibat gaya tarik antar molekul yang memutuskan ikatan atom molekul. Contohnya itu ada HCl yang menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini ada tabel yang untuk memudahkan gimana cara kita menghafalkannya, yaitu kalau jenis senyawanya ion, itu padatannya adalah isolator, lelehannya konduktor, dan larutannya adalah konduktor. Nah, jika jenis senyawanya kovalen polar, yaitu padatannya isolator, lelehannya isolator, dan larutannya konduktor. Dan jika jenis senyawanya adalah kovalen nonpolar, itu padatannya adalah isolator, lelehannya isolator, dan larutannya isolator juga. Nah, di sini ada contoh soal, itu ada 4 buah larutan dan dengan pengamatan lampu dan gelembung. Nah, larutan A ini memiliki lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Dan larutan B ini lampunya nyala terang dan juga gelembungnya banyak. Dan larutan C ini lampunya nyala redup dan gelembungnya sedikit. Dan larutan D ini lampunya tidak menyala dan gelembungnya sedikit juga. Nah, kita disuruh untuk tentukan manakah larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Tolong dijelaskan. Nah, berikut pembahasannya. Jadi, menurut tadi sifat-sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya, larutan elektrolit kuat itu memiliki lampu yang nyala terang dan gelembungnya banyak. Larutan elektrolit lemah itu lampunya redup atau cenderung tidak menyala, namun ada gelembungnya sedikit. Nah, larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala, gelembung tidak ada juga. Nah, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, maka kita bisa menentukan bahwa larutan A ini adalah larutan non-elektrolit, larutan B adalah larutan elektrolit kuat, larutan C adalah larutan elektrolit lemah, dan larutan D adalah larutan elektrolit lemah juga. Sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.